Oke, Bapak Zaman, ini kan menghafal 3 surat ya. Iya, Ini kan penguji yang pertama mah yang tabat saja dulu deh. tabat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya. Yang Abi Lahabi Watab itu kenapa Watab? Kenapa? Yang tabat yada Abi Lahabi Watab. Yang terakhirnya ya. Yang terakhirnya kenapa ini apa? Beda sendiri. Oh itu. Mbaknya tuh ya. Karena Ada tas di situ kan. betul, karena ada tasdid ya. Oke, terus kemudian yang kedua itu ini abasa Pak. Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mortal aja ya, biar cepat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة Ulaika humul kafaratul fajarah. Baik. Untuk yang surat Quraisy Pak, menceritakan tentang apa itu Pak? Di Lafi Quraisy. Tentang kaum Quraisy. Bisa dijelasin ya? Saya belum paham. Di Lafi Quraisy kan tentang orang-orang Quraisy yang Ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i maksud yang tentang rihlahnya mereka kan. Iya. Itu tujuan dari surat itu apa gitu, menceritakan apa kenapa dibahas
orang Quraisy tentang rihlahnya mereka, perjalanannya mereka gitu. Belum Belum ini tahu ya? lupa Pak. Oke. Ya. Yang Bapak ingat dari juz amma, asbabun nuzulnya apa? Surat apa? Surat Al-Asri. Al-Asri. Nah, Apa tuh? Gimana? kan ceritanya sudah turun perintah sholat kan Pak, jadi waktu puasa. Nah kebetulan pada saat itu kaum Quraisy itu punya kebiasaan bahwa di waktu puasa itu setelah mereka tuh berdagang gitu kan, sorenya itu mereka pamer-pamer. Kalau zaman sekarang flexing lagi. Oh, asar itu, waktu asar itu. Oh gitu. Maka itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala turun Biar supaya mereka itu ya melaksanakan sholat gitu, oh tidak lalai. jadi surat Al-Asr ya. Nah, Gimana tadi Pak? Bisa dijelasin lagi Pak? ya, surat Al-Asr itu turun ketika perintah sholat sudah ada, tapi kaum Quraisy saat itu yang memeluk agama Islam itu kadang-kadang masih dari kaum Quraisynya sendiri itu memang seperti itu kan, punya kebiasaan untuk flexing di waktu asar karena memang capek gitu. Waktu mereka kumpul tuh di saat itu gitu. Nah sedangkan kaum muslimnya sendiri, umat pengikutnya Nabi Muhammad itu ada sebagian yang mengikuti. Jadi tegurannya itu untuk dua segmen. Segmen yang pertama orang-orang yang sudah Islam ditegur supaya sholat asar, lalu yang kedua untuk kaum Quraisy. Gitu ya. Wal asr artinya apa Pak? Demi masa, Innal insan sesungguhnya manusia lafi khusr dalam kerugian illal ladzina amanu kecuali orang beriman, wa amilus sholihat orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, orang-orang yang percaya pada berpegang teguh pada kebenaran, wa tawassaw bis sabr. dan juga orang sabar. Oke. Nah, terus kemudian ini kalau anak-anak tuh kan biasalah ada yang kadang ngerokok ya, kadang pakai make up berlebihan gitu ya. Itu cara negornya gimana Pak? Ini ada dua pandangan nih Pak. Saya sebagai guru agama atau saya sebagai Guru agama, bukan saya guru BK. Jadi ini sifatnya ketika mengajar ya, biar mereka itu menghindari rokok, menghindari make up berlebihan seperti itu, menghindari ikhtilat gitu. dari saya tentu harus mempelajari anak-anaknya dulu ya Pak. Ini kan berarti kan segmented gitu. Segmented berarti kayak ada yang bermakeup ini kita kumpulin gitu kan. Maksudnya kayak kita data gitu anak-anaknya. Terus yang ini juga yang perokok ini juga kita data. Bukan artinya saya kumpul dalam satu tempat. Gitu. Itu saya pelajari gitu. Saya berpegang teguh bahwa mengajar anak-anak itu juga ada fasenya. Fase dari 0 sampai 7 tahun itu anak jadi raja. Apapun kita layani, makan, mandinya, segala macam. Supaya jadi raja. Dan yang kedua, anak jadi musuh. Nah, ini Sayyidina Ali yang kasih tahu. Nah, anak jadi musuh ini dalam artian kita suruh-suruh dia, kita perintah-perintah dia. Bahkan kalau salah kita marahin segala macam. Nabi Muhammad bilang, anak tidak mau sholat pukul, kan sampai dipukul juga. Gitu. Ya. Jadi dalam fase kedua ini anak-anak siap untuk menjadi orang yang disiplin. Nah, fase yang ketiga ini adalah fase anak menjadi sahabat. Artinya sudah siap diskusi, siap sharing segala macam. Anak menjadi sahabat ibaratnya. Kalau di rumah orang tua tahu kebiasaan buruk anak, gitu. Begitu juga anak tahu kebiasaan buruk orang tua. Akhirnya saling sharing, mereka bisa berdiskusi seperti itu. Nah, dalam hal ini saya sebagai guru itu bisa maafkan harus pendekatannya dari hati ke hati. Oke, yang pertama masalah misalkan untuk yang ngerokok dulu deh. Untuk kita pengen bahas, tapi secara di kelas ya, maksudnya secara ngajar, tapi kita pengen mereka itu menjauhi rokok.
Oh. Oke, Fatama. Apa yang akan dilakukan apa? Ya tentu saya akan membuat materi tentang hal itu gitu. Karena di Bisa kelas nggak agak sedikit kayak gimana gitu jelasin biar mereka. Oke, jadi kayak saya membahasakannya kepada anak-anak, kita hidup di dunia ini, kita hidup itu ada di beberapa alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam akhirat. Kita skip alam-alam ini, kita fokus di dunia. Kita diberikan jasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan punya kita, ini akan kembali kepadanya. Bagaimana kalau kita pinjamkan HP kita sama teman kita, kembali rusak. Apa kita bagaimana perasaan kita? Nah, begitulah. Apa yang Allah titipkan kepada kita itu kita harus kita jaga. Itu juga tidak dengan berlebihan. Seperti yang kasus yang keempat ini kan. Soalnya gitu. Ada nggak misalkan dalil yang bisa dikasihin ke mereka? Dalil Ya, tentang rokok ini. Merusak badan tadi. Tadi kan merusak badan ya. Sebenarnya kan dari MUI kan memang udah pengharaman rokok udah jelas kan, dari MUI udah ada ketepatannya. Itu kan dari itu terus kan ada dalilnya tuh MUI ngasih dalilnya kenapa haramnya. Yang pertama kayak misalkan tentang rusaknya badan kan, tentang ini kalau saya jadi lupa sih. Oh ini, jangan kamu membinasakan dirimu sendiri yang ila tahlukah itu loh, apa sih? Janganlah kamu jadi lupa saya. Menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Pernah nggak dengar? Iya. Yang terakhirnya ila tahlukah, saya lupa pada kebinasaan kayak itu kan ya. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah tentang dolim ke orang lain, ya kan? Kita ngerokok nih, temennya kan ikutan jadi kena serangan jantung. Iya. Kayak saya kena jantung pasif kan, Iya. terus saya nggak ngerokok. Iya. Mungkin dengan dalil itulah yang mereka nggak bisa bantah ya. Kalau misalkan secara logika mereka bantah, tapi kalau secara dalil mau bantah kan gitu ya. Gitu kan. Oh ini wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan ya. Itu kan membinasakan diri sendiri kan. Terus apa namanya, kayak misalkan istri kita kan punya anak gitu kan. Anaknya atau bisa juga dipakai ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar gitu kan. Nah, iya. Bisa karena jasad yang kita rusak itu yang tidak kita rawat, insya Allah ya kita akan dimasukkan dalam kategori orang-orang yang masuk neraka tadi gitu. Soalnya gini, sini kan banyak kan pesantren kobong. Pesantren kobong itu rata-rata pada rokok. Jadi mereka di pesantren aja nggak dia apain kok gitu, sehingga mereka beralasan seperti itu, pesantren aja nggak apain, guru ustadznya aja pada ngerokok. Nah kalau ke situ kan susah kita ya, karena logikanya nggak masuk. Tapi kalau kita mau dalil, siapa yang mau bantah dalil? Maka untuk membantah ustadz-ustadz yang ngerokok itu dengan dalil, karena memang MUI kan kumpulan daripada ulama-ulama mau itu Muhammadiyah versi segala macam ada kan, mereka udah sepakat itu haram gitu kan. Terus yang keduanya yang sini tuh adalah make upnya berlebihan. Kita nggak bisa melarang mereka juga, cuman ada siswa-siswi yang memang mengkhawatirkan. Ada yang dia kayak itu nggak datang ke sekolah, mau dekat-dekat sekolah mereka turun, entah dijemput siapa gitu. Kalau dia ke sekolah kadang make upnya kelihatan sendiri tuh, make upnya kelebihan gitu. Nah untuk orang-orang seperti ini, tapi secara halus aja ketika kita belajar, kira-kira gimana mengingatnya soal? Ya itu sebenarnya ada kumpulan ayatnya itu. Ya jadi nanti lebih banyak di dalam surat An-Nisa terkait ayat-ayat yang membahas tentang perlindungan tentang dosa. Nah, saya belum buka itu, lupa juga. Tapi ya kurang lebih secara halus kita bisa bahasakan. Ada tentang tabarruj ya. Iya. Bermake up berlebihan ya.
Sebenarnya pertama sih banyak ya dari yang tentang parfum wanita itu adalah yang terlihat jelas warnanya tetapi baunya sedikit. Parfum laki-laki itu yang warnanya sedikit tapi baunya jelas, itu kan hadis ya. Terus ada lagi yang tidaklah seorang wanita yang melewati suatu kaum kemudian dia jiduri haha, yang mana si wanita ini sengaja memakai parfum untuk mereka mendapatkan rihnya, mendapatkan baunya, fahiya zaniyah, maka dia adalah seorang pezina. Itu kan hadisnya sahih juga, gitu kan. Itu kan bersolek berlebihan, salah satu tabaruj ya, tabaruj al-jahiliyatil ula ya. Jadi sebenarnya yang kita butuh tuh mereka itu banyak bantah kalau pakai logika, tapi kalau pakai dalil mereka nggak bisa bantah. Jadi sebenarnya kami itu minta tolong banyakin dalil, karena mereka itu kalau pakai dalil nggak bisa bantah, tapi kalau logika mau di ruang BK nih bantah ya, dengan logikanya mereka sendiri. Tapi kalau pakai dalil nggak bisa bantah. Itu kalau misalnya guru BK nggak bisa, terus saya kasih tahu pakai dalil, mereka nggak bisa bantah. Tapi kalau guru BK sendiri, karena mereka kalau BK bukan guru agama ya, jadi nggak pakai dalil, bantah. Susah. Gitu. Terus kemudian di sini banyak siswa yang sulit menjaga sholat tepat waktu, kadang sibuk bermain HP. Ya. Kalau soal itu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan kumis sholat kita itu selalu berdampingan. Mana-mana ayat itu kita bisa baca sama. Tapi ada satu hadis walaupun maudud tapi kita bisa pakai itu untuk menalari anak-anak. Malu di dunia karena Aisyah Pak Malu ya sebenarnya ya hadis ini sebenarnya berkaitan ya kita jangan lupa sholat gitu aja. Pokoknya fokus akhiratnya seakan-akan kita besok. Kalau ininya, kalau supaya mereka nggak meninggalkan sholat, supaya mereka justru di situ mereka akan berpikir ketika kita kasih hadis seperti itu. Anak-anak gitu. Ada hadis bunyinya sholat gitu. Walaupun maudhu ya kita sembunyikan itu. Kalau tentang HP-nya gimana? HP biasa anak-anak kalau udah HP itu susah tuh. Kalau udah lupa waktu semua. Gitu kan. Nanti itu kayak apa? Ibaratnya hadis ini tuh ibaratnya kayak canggih gitu. Oh iya, bisa ke dua-duanya. Apapun itu, even dia main game apa scroll TikTok gitu kan. Itu insya Allah kena, karena itu kayak kita tegur juga gitu. Kesini kamu cari apa gitu. Kalau zaman begitu kan gitu. Nah terus juga kayak malu di dunia kan karena tak isu abad itu kan kayak kejarlah dunia kamu gitu, kamu mau ngapain segala macam itu kan nggak mau sholat gitu, nggak terserah seakan-akan kamu hidup 1000 tahun lagi gitu kan, terserah gitu. Tapi jangan lupa waktu sholat nanti ada kita sambung sama ayat-ayat atau doa-doa di dalam sholat itu penting tuh, soalnya itulah HP itu yang merusak generasi kita itu. Terus kemudian mungkin dekatnya ala juzuli an a'lamu anil qissatu di lughatil arabiyyah. Di lughatil arabiyyah. Ya, tentang kisah Anda. Kisah apa aja terserah. Tentang kisah muda atau gimana dengan lughatil arabiyyah. Di lughatil arabiyyah. Dan insyaallah. Ma ismuk? Ismi Muhammad Badrul Zaman. Untuk min hadiasa, qabla min hadiasa. Misalkan tuh di Jakarta di Kebayoran. Oh. Alhamdulillah. Ilal an di Jakarta? Lah. Gusura. Oh, Gusura. Mana kulfi lughat al-Arabiyyah. Dabas. Dan pada nalika hijrah. Anak hijrah. Ila biasa. Amali qabla min biasa di Jakarta al-ustaz al-murab mudabbir fi fi madrasatil Muhammadiyah
Mau menurut semua dia Jakarta. Khamsah. Limau bin Iskut. Oh. Nah, ayo. Kunmah kuntu mada nakul bil Arabi KUA. Penjual honorer. Nah. Honorer di KUA. Kunmah fi waktil ahad. Fi waktil ahad penyuluh honorer KUA Ustad Antum tata Jawas. Tata Jawas. Nah. Fi waktil ahad. Hatta 2006. Oh. Hatta ana hijrah ila Adiasa. Al-Imam fil Masjid Al-Ihsan Majestic. Masjid Kerinci. Kamil waladuk kam waladi ahad. Ismuhu umruhu sanatain. Ismuhu Muhammad Ashkar Khaufan hada. Lawas, oke, siap, bagus lah. Alhamdulillah. Oke, terus di sini ini sih pertanyaan klasik ya, bagaimana membuat materi menjadi menarik. Terakhir ya, Om. Membuat materi menjadi menarik. Menarik itu kan lagi-lagi saya kebutuhannya apa? Anak-anak SMA itu kan ada visual, ada audio visual. Insya Allah ketiga-tiganya kita akan coba cari gimana caranya kita bawa laptop, ada proyektor kita layar juga ada sih. Kalau dibutuhkan bisa diambil nanti di sana. Oke. Antum punya laptop ada? Oke, siap. Terus kemudian ini tadi udah. Nah, paling motivasi aja, cara motivasi mereka buat minat belajar bagaimana? Karena kan kadang ada yang menganggap sekolah itu adalah untuk mereka bekal ke dunia kerja. Ada juga yang terpaksa, orang tuanya nyuruh. Nah, ada kondisi gitu. Di mana kira-kira mereka termotivasi? Tentu di awal pertemuan kita akan coba buat kayak semacam hukum gitu ya, klaunya, kayak peraturan-peraturan gitu dalam belajar. Nah setelah itu baru nih yang saya mau jawab ini, saya kasih ambil satu video, di mana itu video itu ibaratnya kayak betapa susahnya sih orang tua kita tuh nyari uang gitu. Nah dari situ mudah-mudahan anak itu supaya terketuk hatinya, dia niat belajarnya dulu gitu. Karena dari situ kan kita bisa, bisa ya gitu. Kasihan ya, susah nyari uangnya, nggak kayak turun dari langit gitu minta dapat gitu. Sama. Oke lah, mantap. Ini mah di luar ini sih ya. Oke, mungkin segitu ya. Alhamdulillah, insyaallah